Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengantar akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, ada pengertian dari akuntansi dan perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa tertentu, artinya produk yang dihasilkan berupa pelayanan, atau bisa disebut dengan tidak berwujud, dalam berupa keindahan, kesenangan, kenyamanan pada konsumen. Jasa dapat dihasilkan dengan adanya benda berwujud atau peralatan dan perlengkapan. Dan tidak terwujud. Perusahaan jasa sebagai perusahaan menjual berbagai layanan dengan tujuan utama untuk mendapat keuntungan. Perusahaan jasa mendapat laba dari pendapatan jasa yang diterima dikurangi dengan berbagai biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka penyediaan jasa, menurut Hurtauruk 2017. Selanjutnya ada contoh perusahaan jasa. Yang pertama ada jasa profesi, seperti akuntan, konsultan keuangan, pengacara, notaris, dan konsultan pajak. Yang kedua ada jasa perjalanan atau akomodasi, seperti penjualan tiket perjalanan, angkutan umum, hotel, dan apartemen. Yang ketiga ada layanan instansi dan reparasi. Ada reparasi ponsel, bengkel mobil, dan servis dan cleaning service. Yang terakhir ada persewaan, seperti sewa mobil dan sewa gedung. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama ada menjual jasa sebagai kegiatan utama. Artinya, perusahaan jasa bukanlah perusahaan yang menghasilkan suatu produk. Oleh karena itu, kegiatan utamanya adalah menawarkan serta menjual suatu jasa berupa produk yang tidak berwujud untuk dijual. Yang kedua, ada tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Artinya, jasa memiliki bentuk yang tidak berwujud sehingga perusahaan tidak menjual suatu produk yang dapat dilihat atau disimpan. Meski produknya tidak berwujud, tetapi manfaatnya berupa keindahan dan kesenangan yang dapat dirasakan oleh konsumen atau penggunanya. Yang ketiga, ada hasil tidak disamakan. Artinya, hasil dari suatu perusahaan jasa tidak dapat dipukul rata bergantung pada kepuasan konsumen dan bersifat subjektif. Hal ini disebabkan ukuran kepuasan masing-masing individu berbeda. Selain itu, kualitas karyawan juga bergantung kepada kondisi kesehatan, psikologis, dan lain sebagainya. Misalnya, karyawan pada shift pagi akan lebih prima dibanding karyawan shift sore. Yang keempat, tidak ada harga pokok penjualan. Artinya, karakteristik yang paling berbeda antara perusahaan jasa dengan perusahaan lainnya adalah tidak adanya harga pokok produksi dan penjualan. Perusahaan jasa tidak melakukan kegiatan produksi, sehingga dalam laporan tidak ada informasi tentang harga pokok produksi dan penjualan. Dan yang terakhir, tidak ada standar harga yang umum. Artinya, kebutuhan layanan jasa pelanggan selalu berbeda tergantung pada keinginan serta keluhan yang dialami. Oleh karena itu, harga jasa tidak dapat ditentukan sama rata dan harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya ada tahapan siklus perusahaan jasa, atau bisa disebut dengan pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis suatu perusahaan yang memerlukan informasi keuangan yang disediakan oleh bagian akuntansi. Nah, tahap pertama kali ini dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah melakukan analisis terhadap bukti transaksi yang berlangsung dalam satu periode. Tahap kedua yaitu membuat jurnal akuntansi. Nah, di dalam jurnal tersebut
kita dapat menganalisis pengaruh transaksi terhadap aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selain itu, juga kita dapat menentukan pengaruh transaksi terhadap naik atau turunnya suatu akun. Yang ketiga ada memposting transaksi jurnal ke dalam buku besar. Nah, langkah ini adalah buku besar terdiri dari akun-akun yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang sistematis. Langkah untuk memposting dalam buku besar yaitu menyiapkan akun buku besar yang sesuai atau yang dibutuhkan. Yang kedua, mencatat tanggal, bulan, dan tahun pada sisi yang bersesuaian. Yang ketiga, ada mencatat data ayat jurnal umum pada sisi yang bersesuaikan. Yang keempat, ada mencatat asal jurnal umum pada kolom uraian dan halaman jurnal pada kolom ref. Yang selanjutnya ada membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar tempat mencatat secara sistematis saldo-saldo akun buku besar berdasarkan kelompok akun. Membuat neraca saldo merupakan salah satu tahapan akuntansi perusahaan setelah melakukan posting ke dalam buku besar. Setelah membuat neraca saldo, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun yang tidak sesuai dengan saldo yang seharusnya. Nah, tahap selanjutnya ada membuat neraca lajur. Neraca lajur disusun berdasarkan jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisi informasi mengenai ayat jurnal dan neraca saldo yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, tahap selanjutnya ada membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, yang tahap terakhir adalah tahap siklus akuntansi perusahaan jasa membuat jurnal penutup. Jurnal penutup biasa dibuat pada akhir periode akuntansi suatu perusahaan. Akun yang ditutup merupakan akun yang terdapat pada laporan laba rugi atau akun nominal. Menutup suatu akun merupakan memindahkan saldo akun itu ke dalam akun lain sehingga akun yang bersangkutan bersaldo nol. Dan yang terakhir ada jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada pembelian. Nah, pembelian adalah kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk yang dinilai mempunyai nilai manfaat bagi suatu perusahaan. Yang kedua ada pendapatan. Pendapatan dari perusahaan jasa diantaranya dari aktivitas perusahaan dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggannya. Yang ketiga ada pembayaran beban-beban. Nah, beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan jasa antara lain adalah beban listrik, air, telepon, beban sewa, beban asuransi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada penerimaan piutang. Dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan, perusahaan jasa memperoleh bayaran atas pelayanannya. Dan yang terakhir ada penanaman modal atau investasi. Semua transaksi yang berkaitan dengan investasi ini harus dicatat dengan baik, apalagi yang berkaitan dengan pihak eksternal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.